Ya. Ini anak-anak generasi penerusnya Bapak Frans Leburaya. Iya, betul. Mantan Gubernur NTT 2 periode. Pribadi. Saudara beliau Anies. Anies ya? Iya, Anies. Wah, luar biasa NTT ini. Kalian pilih siapa nih? Prabowo. Nurani ini adalah bisikan dari Yang Maha Kuasa. Nah, yang lebih saya jagokan adalah Ganjar Pranowo. Karena apa? Nah, menurut saya Ganjar Pranowo lebih merayat. Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Wah, ini ada orang Jawa nih. Halo. Halo, selamat jumpa kami dari NTT ya. NTT ya, NTT. Hai, orang Jawa. Halo, Wan. Pak Ganjar nih ya, Pak Ganjar. Wah, ini bahaya nih. Mau perang di mana nih, Pak nih? Mau perang di mana nih? Wah, ini kreatif nih ya. Dibuat bagus. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya Mereka, hello, hai. mimpimu. Hai. Arahkan pandangan ke depan. Hai. Tuhan kan menuntunmu. Halo, wah ini bidan dari mana nih? Halo, bidan dokter nih. Masa berganti. Hai. Tantangan kita. Halo. Dari mana nih? Dari mana? Dari Desa Watona ya? Iya. Ini anak-anak generasi penerusnya Bapak Frans Leburaya. Iya, betul. Mantan Gubernur NTT 2 periode. Iya. Oke. Ini nih ada berpakaian apa nih? Berpakaian adat. Adat ya? Iya. Kasih. Ini mewakili apa nih? Citra daripada apa nih? Kebanggaan Indonesia ya? Iya. Pembangunan ya? Ada yang wisuda nih. Wah, ada yang apa nih? Mekanik. Asik. Indonesia sekarang ini dalam proses apa? Pembangunan yang luar biasa ya. Lalu ada Saya sekolah. Abang anak sekolah. lalu yang Mandor. Pengurus. pembangunan di IKN ya? Iya. Asik. Sebenarnya kami sudah ada yang duluan di sana pakai mobil kan. Oh iya. Rombongan. Pakai mobil. Sudah di lapas. Sekarang ini kan lagi melihat proses apa nih menuju tahun depan pemilu ya? Iya. Presiden ya. Ada 3 calon ini nih, Anies, Prabowo dan Ganjar. Iya. Kalau dari menurut teman-teman generasi milenial nih bisa dikatakan nih, kira-kira siapa ya? Kalau saya pribadi ya Pribadi. saudara beliau Anies. Anies ya? Iya, Wah, Anies. luar biasa NTT ini. Ini salah satu. Anies orangnya. Anies. Yang mana Anies yang mana ini maksudnya? Anies yang mana? Anies yang calon presiden kita ini. Anies Baswedan ya? Iya. Wah. Oke. Bisa tahu kenapa? Alasannya apa nih? Kenapa milih Anies? Ya, karena beliau seorang pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus ya. Bagaimana tentang proses kemarin di DKI kemarin itu? Dia kan pernah menjadi gubernur. Tapi tetap pada Anies ya? Ya, tetap Anies. Oke. Kalau Mas Bro yang Oke. Sekarang kita bicara dengan yang berpendidik, yang berkostum ini. Apa? Ganjar, Prabowo, Anies. Prabowo ya? Ya. Kenapa Prabowo? Ya, senang aja sama Prabowo. Senang saja sama Prabowo. Iya. Oke. Karena dia gagah berani perkasa. Iya. Oke, mantap. itu. Mantap. Kumpulan kami di sana semua. Oke deh. Ini Prabowo nih. Satu lagi. Ganjar, Prabowo, Anies. Anies. Ganjar ya? Wah, jadi ada 3 orang yang saya tanya beda-beda. Tunggu. Sekarang kenapa Ganjar? Pokoknya Ganjar ya. Apakah karena adalah mandor di IKN? Iya, begitulah sudah. Begitu ya. Oke, sip. Tangan Oke. untuk negeri. Ini situasi Era kita di menanti berseri. NTT. Ini adalah kampung kelahirannya dari almarhum Pak Frans Leburaya, mantan Gubernur NTT 2 periode.
Wah ini hadiri di lapangan kena mau mengikuti apa nih? Hari ini apa nih? Kegiatan apa? Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval ya kemerdekaan. Oke. Indonesia sekarang ini bagaimana menurut Abang di bawah pimpinannya Pak Jokowi? Ya luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Dan tahun depan kita tahu bahwa Pak Jokowi akan segera meninggalkan kita. Anies, Prabowo, Ganjar. Abang pilih siapa nih? Saya lebih ke Ganjar. Ganjar. Karena apa? Ada beda tipis dengan Jokowi. Beda tipis. Apanya beda tipis nih? Ya sederhananya. Karakternya, Ya, karakter. pribadinya. Ya, betul. Sederhana ya. Oh, ada lagi? Itu saja. Itu saja. Ada Anies, ada Prabowo, dan ada Ganjar. Kira-kira kamu milih siapa nih? Saya memilih Ganjar. Ganjar? Karena Karena menurut saya dia pantas menjadi presiden pada periode ke depan. Oke deh, Terima terima kasih. kasih. Hai. Nah ini generasinya Frans Leburaya nih. Ini generasi Frans Leburaya. Frans Leburaya adalah seorang gubernur NTT ya. Iya. 2 periode nih. Asal dari mana nih? Dari? Semas kalau kamu holat piti hama. Oke deh. Dari Adonara ya, Mas Leburaya. Oke, tahun depan kita melakukan pemilihan umum nih. Pemilihan presiden ya. Ada siapa saja? Ada Anies, Prabowo. ada Prabowo, ada Ganjar. Ganjar. Oke. Kalian pilih siapa nih? Prabowo. Prabowo. Oke, mungkin ada yang lain. Pilih siapa? Anies ya? Anies Baswedan aja. Oh iya. Kenapa pilih Anies? Mungkin untuk 2 tahun ke depan itu dia bisa merubah Indonesia lebih maju, lebih berkembang. Selamat sore Bapak. Saya masuk di TPS, saya berdoa, nurani saya siapa, itulah dia. Oke, baik. Selamat sore Bapak. Ya, Dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Karim, guru atau guru SD Indrasta Inggris. Oke deh, baik Bapak, selamat sore Bapak. Bapak ini menyangkut, ini sekarang kita melakukan karnaval Bapak ya. Ya, Ini melihat bahwa Indonesia sekarang sudah bagaimana menurut Bapak? Di zaman pimpinannya Pak Jokowi. Di zaman pimpinannya Pak Jokowi. Bagaimana menurut Bapak? cara pandangnya secara nasional atau secara sekarang ini? Oke, berarti ada 2, secara nasional dan secara lokal. Secara nasional, kalau kita melihat ini, artinya NKRI harga mati. Coba Bapak pandang sendiri. Dari SD ini sudah ditanam tentang. Bapak menilai sendiri. Ini, semua pakaian dari sebuah daerah, seluruh Indonesia ada. Budaya-budaya secara daerah ada. Semuanya ada. Artinya bahwa penanaman nasionalisme mantap. Oke. Berarti termasuk pembangunan Pak Jokowi selama ini bagaimana? Kalau menyangkut pembangunan, kita itu menikmati sendiri, menikmati secara pribadi-pribadi, secara keseluruhan. Ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Itu kalau menurut saya itu sangat pribadi. Dan tahun depan kita tahu bahwa Pak Jokowi akan segera meninggalkan kita tahun depan. Ya, oke. Dan sekarang tahun ini sudah ada 3 calon kandidat Ya, oke. yang akan melengsarkan Pak Jokowi, yaitu Pak Anies, Ganjar, dan Prabowo. Kira-kira menurut Bapak siapakah menjadi pilihan Bapak? Sudah saya katakan tadi, ketika nanti saya masuk di TPS, saya berdoa, nurani saya itu yang menentukan siapa nanti baru kita lihat. Kalau belum pemilu, Bapak tanya hari ini, saya tidak bisa menjawab. Ya,
Karena yang menentukan itu, pilihan itu sudah diukur secara nasional dari partai-partai itu. Kemudian nanti kita yang pemilih ini masuk menentukan itu dengan hati nurani. Kita tidak bisa punya bayangan saya punya nanti ini itu sulit. Karena itu adalah nurani, ini adalah bisikan dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa ikut siapa-siapa. Kita masuk itu secara pribadi, Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore, selamat sore. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Yosep Beda Sabon. Oke, ini sekarang kita berada di Adonara. Adonara adalah tempat kelahirannya almarhum mantan gubernur NTT. Iya, ya. 2 periode. Siapa? Frans Leburaya. Dari partai mana dia? Dari PDIP. Oke, dari PDIP. Menurut saya di era Jokowi, kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang Republik Indonesia yang ke-7, ini pembangunan Indonesia sungguh jauh berubah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangieta Laut hingga ke Rote. Sungguh luar biasa. Dan bagaimana dengan kita di NTT? Khusus untuk NTT juga mengalami kemajuan yang begitu pesat, di mana ada beberapa waduk yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, so tahun depan Jokowi akan segera meninggalkan kita. Ya, ya. Dan otomatis kita akan pilih pengganti Jokowi. Kira-kira menurut Bapak, Anies, Prabowo, dan Ganjar, Bapak pilih siapa? Menurut saya dari peta kekuatan yang ada, yang lebih saya jagokan adalah Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena apa? Menurut saya Ganjar Pranowo lebih merayat, lebih dekat dengan rakyat, dan dia bisa mampu, sanggup untuk bisa memberantas KKN di bumi Nusantara kita. Merdeka. Merdeka. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang, penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.